Iran merasakan kekuatan penuh militer Amerika Serikat yang terdepan di dunia setelah konflik antara keduanya pecah pada akhir Februari 2026. Untuk mengalahkan lawannya, Amerika Serikat mengerahkan beberapa aset terbaiknya, termasuk andalan yang sudah puluhan tahun seperti Rothwell, pembom B-1 Lancer, dan pesawat peringatan dini dan pengendalian udara E-3 Sentry, serta inovasi yang lebih modern seperti drone General Atomics MQ-9 Reaper. Namun ada satu senjata lain yang juga diduga telah digunakan Amerika terhadap Iran yang hingga kini masih sangat rahasia, sepenuhnya diklasifikasikan, sampai-sampai para ahli militer berpengalaman pun tidak yakin apakah senjata itu benar-benar ada atau tidak. Northrop Grumman RQ-180, sebuah drone mata-mata canggih yang memiliki spesifikasi teknis luar biasa dan kemampuan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kendaraan udara tak berawak canggih ini mampu mengubah wajah peperangan udara untuk generasi-generasi mendatang. Selama bertahun-tahun, analis militer, para ahli, dan para penggemar sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang inovasi luar biasa ini. Menyaring tumpukan data intelijen sumber terbuka, memindai citra satelit untuk mencari petunjuk sekecil apapun, atau sekilas penampakan RQ-180 saat beraksi. Sekarang akhirnya, kita memiliki foto-foto nyata, bukti kuat tentang RQ-180 yang terbang secara sembunyi-sembunyi melintasi langit Mediterania, yang kabarnya digunakan untuk mendukung operasi Amerika Serikat di Iran. Untuk memahami mengapa ini merupakan tonggak sejarah yang sangat monumental, penting untuk mundur sejenak dan menelusuri apa sebenarnya RQ-180 itu. Meski pesawat mata-mata ini tampak futuristik seperti fiksi ilmiah, asal-usulnya sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Tepatnya pada tahun 1989, Angkatan Udara Amerika Serikat secara resmi mempensiunkan Lockheed SR-71 Blackbird, sebuah pesawat pengintai strategis jarak jauh dan ketinggian tinggi Mach 3+, yang telah mulai dioperasikan pada tahun 1966. Setelah digunakan secara luas sepanjang era Perang Dingin, Blackbird akhirnya mencapai akhir masa operasionalnya, meninggalkan Angkatan Udara tanpa platform intelijen apapun yang mampu menembus wilayah udara musuh yang dijaga oleh sistem pertahanan udara canggih. Maka pekerjaan pun dimulai pada sebuah platform baru yang memiliki teknologi jauh lebih maju dan kemampuan yang lebih unggul dibandingkan pendahulunya, RQ-180. Didanai secara rahasia oleh anggaran rahasia Angkatan Udara, tanggung jawab untuk program RQ-180 jatuh ke tangan Northrop Grumman yang berhasil mengalahkan pesaing dari kontraktor kedirgantaraan dan pertahanan besar lainnya di Amerika, Boeing dan Lockheed Martin. Selama bertahun-tahun, para insinyur dan pengembang Northrop Grumman menyusun cetak biru untuk pesawat tingkat lanjut ini, terutama bekerja di pangkalan-pangkalan paling rahasia yang mereka miliki, termasuk Area 51. Perusahaan dan Angkatan Udara sangat merahasiakan proyek ini, hampir tidak mengungkapkan detail pesawat tersebut. Bahkan namanya, RQ-180, belum pernah diakui secara resmi. Akibatnya, hampir semua yang kita ketahui tentang pesawat ini didasarkan pada campuran bocoran, perkiraan para ahli, spekulasi, dan analisis yang mendalam, bukan dari daftar spesifikasi teknis resmi yang dipublikasikan. Dengan demikian, masih ada beberapa hal yang kita ketahui. Misalnya, penerbangan pertama RQ-180 diyakini terjadi pada bulan Agustus 2010. Ada juga bukti yang menunjukkan bahwa pesawat produksi awal mulai terbang di tahun-tahun berikutnya dengan beberapa unit aktif pada pertengahan 2010-an. Dan meskipun militer Amerika Serikat tidak pernah secara terbuka mengumumkan atau mengakui hal ini, banyak ahli percaya bahwa RQ-180 secara resmi mulai beroperasi bersama skuadron pengintaian ke-74 Angkatan Udara pada suatu waktu sebelum tahun 2020. Sepanjang tahun 2020-an, dunia akhirnya mulai melihat sekilas RQ-180 di beberapa tempat. Foto pertama pesawat tersebut tampaknya diambil pada Oktober 2020 misalnya, memperlihatkan apa yang diyakini sebagai drone mata-mata super rahasia itu terbang sekitar 20.000 kaki di atas pangkalan Angkatan Udara Edwards. Pada September 2021 muncul gambar lain, kali ini memperlihatkan sesuatu yang tampaknya adalah RQ-180 terbang secara diam-diam dan tanpa suara di atas Filipina. Kemudian pada tahun yang sama, gambar sementara RQ-180 muncul dalam sebuah video yang dibagikan oleh Professional Arms Center of Excellence milik Angkatan Udara, PACE. Video tersebut juga memperkenalkan julukan baru untuk pesawat mata-mata siluman ini, yaitu White Bat. Lalu belum lama ini, pada bulan Maret 2026, drone tersebut kembali terlihat.
Kisah ini dimulai pada 18 Maret ketika sebuah situs berita lokal Yunani, onlarisa.jr, menerbitkan foto-foto yang oleh para reporternya secara keliru diidentifikasi sebagai pembom B-2. Mendarat di pangkalan udara Larissa yang dimiliki oleh Angkatan Udara Yunani, namun juga telah digunakan oleh militer Amerika Serikat untuk menampung drone MQ-9 Reaper. Media yang sama menindaklanjuti dengan video pesawat saat beraksi, menjelaskan bahwa pesawat diduga mengalami masalah teknis dan terpaksa mendarat darurat di wilayah utara tengah Yunani menurut sumber anonim. Tidak ada rincian lebih lanjut yang dibagikan, namun cerita tentang pendaratan darurat tersebut masuk akal, mengingat fakta bahwa pesawat itu terlihat melakukan pendaratan di tengah hari. Karena proyek ini sangat dirahasiakan selama bertahun-tahun, kecil kemungkinan Angkatan Udara Amerika Serikat akan memamerkan pesawat mata-mata siluman barunya di siang hari, kecuali jika benar-benar terpaksa. Satu-satunya hal yang salah dari para reporter on Larissa adalah nama pesawatnya. Itu hampir tanpa keraguan adalah RQ-180. Hal ini pada dasarnya terkonfirmasi dalam beberapa hari berikutnya ketika semakin banyak gambar termasuk beberapa video yang direkam oleh para saksi mata yang kebingungan di daerah tersebut mulai bermunculan di internet. Pesawat yang dijuluki Lady of Larissa ini langsung jadi bahan analisis para ahli penerbangan dan analis militer yang meneliti setiap rekaman untuk mempelajari sebanyak mungkin tentang pesawat baru ini. Para penggemar mulai membahas apa yang dilakukan Lady of Larissa di wilayah itu, terutama saat operasi Amerika di Timur Tengah berlangsung. Tidak butuh waktu lama bagi para ahli ini untuk menghubungkan semuanya dan sampai pada kesimpulan yang jelas bahwa Whitebait sedang digunakan dengan cara tertentu di Iran. Analis intelijen sumber terbuka Intel Wars misalnya menulis di X, pesawat ini terlihat di atas Larissa Yunani dan bukan B-2 menurut berita lokal Yunani atau sebuah RQ-170. Tetapi sebenarnya ini adalah citra terbaik yang pernah dipublikasikan tentang RQ-180, sebuah drone siluman yang belum diungkapkan dan digunakan oleh USAF. Lokasinya menunjukkan penggunaan dalam konflik Iran. Media berita militer seperti Warzone telah menghubungi Angkatan Udara Amerika di Eropa, USAF, dan Pentagon untuk meminta komentar, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. Dengan militer, jelas tidak mau mengungkapkan detail tambahan tentang apa yang bisa dilakukan RQ-180 atau mengapa salah satunya terlihat di bagian dunia itu. Namun hal itu mungkin bukan masalah, karena foto-foto warga Larissa sudah cukup memberi banyak informasi tentang pesawat ini dan memungkinkan kita membuat perkiraan yang cukup beralasan tentang penggunaannya di Iran. Sebagai contoh, dalam gambar yang diambil dari bagian bawah badan drone, kita bisa melihat salah satu fitur paling menarik dari RQ-180, yaitu sepasang bukaan sensor elektro-optik besar yang terletak tepat di belakang ruang roda pendaratan utama. Dua jendela ini jelas diposisikan miring ke kiri dan kanan masing-masing. Di balik kaca tersebut, kemungkinan terdapat sistem sensor multispektral yang mampu memindai permukaan tanah di bawah pesawat dan jauh melampaui itu, hingga ke cakrawala. Dengan memiliki salah satu jendela ini di setiap sisi, RQ-180 secara teori dapat melakukan pola lintasan oval di udara, bermil-mil jauhnya dari target apapun yang sedang dilacaknya tanpa pernah kehilangan pandangan terhadap target tersebut. Kemungkinan besar, pesawat ini mampu mengumpulkan sejumlah besar intelijen di area yang sangat luas dibandingkan hampir semua pesawat pengintai konvensional. Dan semua itu bisa dilakukan tanpa perlu pilot manusia sungguhan di dalamnya. Jika ditelusuri lebih dalam, banyak ahli sepakat bahwa pesawat seperti ini hampir pasti memiliki beberapa teknologi radar terkuat yang tersedia saat ini yang pastinya mendukung mode GMTI dan SAR. Singkatnya, GMTI memberikan gambaran paling jelas kepada pengendali tempur tentang pergerakan musuh di darat, semuanya secara waktu nyata. Teknologi ini penting dalam peperangan modern, memungkinkan pasukan mengantisipasi musuh dengan memindai perubahan postur, jumlah, atau lokasi pasukan. Sementara itu, SAR digunakan untuk membuat gambar 2D atau 3D beresolusi tinggi dari medan dan objek-objek yang diam. Kedua teknologi ini saling melengkapi dengan sangat baik, di mana SAR memberikan gambar landscape dan GMTI melengkapi pemandangan dengan lokasi tepat kendaraan musuh, personel, dan aset lainnya. Kedua sistem ini mampu bekerja dalam hampir semua kondisi atmosfer yang dapat dibayangkan dan pada waktu siang atau malam hari. Dengan kata lain, cuaca buruk dan kegelapan bukanlah hambatan bagi teknologi ini. Dan itu hanyalah salah satu bagian dari desain luar biasa RQ-180.
Tapi sebelum kita melihat lebih dekat bagian lainnya, jika Anda ingin lebih banyak wawasan seperti ini, pastikan Anda sudah berlangganan The Military Show. Kami membahasnya seperti ini setiap minggu. Saat menganalisis foto dan video RQ-180, para pengamat jeli segera menemukan fitur menarik lainnya. Apertur sensor yang terlihat di bagian bawah drone tampak hampir identik dengan yang ditemukan pada pesawat lain, yaitu Scaled Composites Proteus. Proteus, sebuah pesawat eksperimental dengan sayap tandem yang mampu terbang di ketinggian tinggi dan bertahan lama, dirancang oleh insinyur dirgantara legendaris Burt Rutan dan pertama kali terbang pada Juli 1998. Selama beberapa dekade, Proteus telah digunakan sebagai pesawat uji untuk berbagai sensor dan sistem canggih. Scaled Composites juga merupakan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Northrop Grumman. Jadi sekali lagi, menghubungkan titik-titik di sini tidak terlalu sulit. Tampaknya Proteus digunakan untuk menguji sensor yang kini terpasang pada RQ-180. Penemuan ini pun belum berakhir. Gambar-gambar drone tersebut juga menunjukkan adanya tonjolan yang cukup jelas di bawah badan pesawat bagian tengah, yang merupakan lokasi paling logis untuk menempatkan radar utama. Meskipun kita tidak bisa benar-benar yakin tentang semua ini, kecuali atau sampai Angkatan Udara mengkonfirmasi atau menyangkalnya, kemungkinan besar area ini berisi radar yang dapat berputar atau radar dua sisi, sehingga pesawat dapat memindai area yang sama, tidak peduli ke arah mana ia terbang. Kemungkinan ada cukup ruang di badan pesawat untuk array konformal tambahan, array penahan beban, serta peralatan tambahan lainnya, mulai dari perlengkapan peperangan elektronik, sistem pengawasan elektronik, hingga perangkat keras serta antena komunikasi untuk menjaga hubungan langsung dengan unit darat, udara, atau laut di sekitarnya. Gambar baru yang luar biasa dari Lady of Larissa juga menunjukkan jarak antar roda pendarat tipe tricycle yang lebar, serta ukuran rentang sayapnya yang luar biasa. Penempatan roda pendarat yang berjauhan secara teori membantu menopang muatan lebih besar dan memberi stabilitas lebih baik di darat. Para ahli juga telah melihat sesuatu yang tampaknya merupakan deflektor Foreign Object Debris (FOD) yang terpasang pada roda-roda pendarat hidung. Ini mungkin tampak sepele, tapi sebenarnya sangat penting. Pesawat siluman seperti RQ-180 biasanya dilengkapi dengan lapisan khusus yang menyerap sinyal radar sehingga jauh lebih sulit terdeteksi. Jika lapisan itu tergores atau lecet sedikit saja, efektivitasnya bisa langsung turun drastis. Dan mengingat ukuran serta desain profil rendah dari RQ-180, kemungkinan besar pesawat ini akan berada cukup rendah saat di darat atau sebelum lepas landas. Jadi, ada risiko yang lebih tinggi dari biasanya bahwa batu dan serpian lainnya akan terlempar dan mengenai badan drone saat meninggalkan landasan, begitu juga saat mendarat. Karena itu, pelindung FOD berfungsi sebagai perisai terhadap kerusakan kecil yang disebabkan elemen-elemen tersebut. Sekarang lanjutkan dengan roda pendaratan. Kita juga bisa melihat adanya trailing link atau trailing arm yang terpasang pada strat roda hidung, yang seharusnya membantu meredam benturan saat pesawat mata-mata mendarat. Memang kecil, tapi tetap penting, karena drone ini kemungkinan mahal untuk dibuat dan dirawat. Jadi hal kecil pun sangat membantu meminimalkan kerusakan dan menjaga pesawat tetap prima. Roda pendaratan hidung juga disusun dalam konfigurasi dua roda mirip dengan yang kita lihat pada pembom B-21 Raider meskipun ukurannya tidak sebesar itu. Sementara itu roda pendaratan utama RQ-180 juga terlihat familiar karena tampaknya hampir identik dengan yang ada pada jet tempur F-15. Ini tidak mengejutkan karena umum di dunia kedirgantaraan meminjam atau memakai ulang komponen dari desain sebelumnya. Apa yang tidak rusak memang tidak perlu diperbaiki, dan roda pendaratan itu telah terbukti keandalannya dalam banyak kesempatan selama sejarah panjang F-15. Jadi, roda pendaratan itu harus sesuai untuk RQ-180 selama siklus operasionalnya berlangsung. Penggunaan roda pendaratan bergaya F-15 juga memberi kita petunjuk tentang berat lepas landas maksimum RQ-180. Varian F-15EX terbaru memiliki berat maksimum 81.000 pon. Dan jika Northrop Grumman memilih untuk menggunakan roda pendaratan serupa di sini, ada kemungkinan RQ-180 memiliki berat maksimum yang sama atau bahkan lebih tinggi. Pada saat yang sama, penting untuk diingat bahwa ini adalah pesawat untuk pengintaian dan pengawasan. Pesawat ini tidak dibuat untuk menjalankan misi pengeboman atau meluncurkan rudal. Semakin ringan, semakin lama bisa terbang, dan semakin jauh perjalanannya tanpa menghabiskan semua bahan bakar. Dengan demikian, desain keseluruhan RQ-180 kemungkinan besar dibuat untuk menjaga pesawat ini tetap seringan mungkin, memaksimalkan jangkauan, daya tahan, dan performanya di udara.
Dengan kapasitas yang dilaporkan mencapai jangkauan 14.000 mil atau 22.000 km, daya tahan 24 jam, dan ketinggian operasional sekitar 60.000 kaki atau 18.000 meter. Gambar-gambar Yunani dari pesawat mata-mata ini juga memperlihatkan bentuk khasnya yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, namun kini telah terungkap dengan detail yang lebih jelas. Seperti yang disebutkan, pesawat ini memiliki banyak kesamaan dengan B-21 Raider dan B-2 Spirit, dengan bentuk sayap terbang dan desain yang sangat mulus dari ujung ke ujung. Diduga desain drone ini memungkinkannya beroperasi di ketinggian ekstrim, melakukan misi pengintaian luas, dan mengumpulkan banyak data untuk memberi informasi pasukan tentang pergerakan musuh di darat maupun udara. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apa yang telah dilakukan RQ-180 di Iran? Belum ada konfirmasi resmi bahwa drone itu pernah digunakan di sana. Fakta bahwa satu unit terlihat di Yunani menunjukkan keterlibatannya dalam operasi Amerika dan Israel di Timur Tengah. Dari apa yang kita ketahui tentang pesawat ini, serta apa yang kita ketahui tentang operasinya sendiri, sangat mungkin, bahkan besar kemungkinan, bahwa RQ-180 bisa saja digunakan untuk memburu peluncur rudal paling canggih milik Iran. Militer negara tersebut telah dipastikan memiliki platform peluncur yang sangat bermobilitas tinggi, banyak diantaranya yang telah disamarkan dengan sangat hati-hati, sehingga terlihat sangat mirip dengan truk sipil jika dilihat dari atas. Sebagian beroperasi dari pangkalan yang diperkeras atau pangkalan bawah tanah dengan lubang peluncuran dan bukaan khusus, sehingga rudal bisa diluncurkan dari dalam. Banyak yang bergerak di landscape Iran yang luas dan terjal, menempati lokasi strategis untuk meluncurkan amunisi, sebelum segera melarikan diri dan mencari perlindungan di tempat baru. Ini adalah elemen paling mematikan dalam persenjataan Iran karena mobilitasnya. Akan sangat sulit bagi banyak kekuatan militer untuk melacak pergerakan mereka dan mengetahui kapan serta di mana mereka akan menyerang secara tiba-tiba berikutnya. Bayangkan jika Anda punya kendaraan udara tak berawak canggih yang nyaris tak terlihat, terbang puluhan ribu kaki di atas, terus memindai daratan dengan teknologi radar terbaik dunia, dengan bahan bakar yang cukup untuk melakukan misi selama 24 jam, dan tanpa perlu awak di dalamnya sama sekali. Pesawat seperti itu sangat berharga dalam situasi ini untuk memberi intelijen yang dibutuhkan tim darat dan udara Amerika serta Israel, sehingga mereka bisa melakukan serangan bom dan rudal berikutnya dan menghancurkan lebih banyak pertahanan Iran sebelum sempat digunakan. Sementara pesawat pengintai atau drone lain hanya mampu melakukan misi singkat atau bahkan mungkin terdeteksi dan dihancurkan oleh pertahanan udara Iran, RQ-180 akan mampu terbang jauh lebih tinggi dan jauh lebih tersembunyi dibandingkan apapun yang dimiliki Angkatan Udara. Melakukan pengintaian jauh ke dalam wilayah udara yang dijaga ketat, nyaris tanpa risiko terdeteksi, pesawat ini memberi pasukan Amerika Serikat pengawasan udara terus-menerus. Tak ada yang tahu apa lagi yang bisa dilakukannya. Beberapa ahli menyarankan bahwa RQ-180 mungkin mampu melakukan pengintaian elektronik untuk mengumpulkan data ELINT misalnya, atau mungkin dilengkapi dengan teknologi peperangan elektronik untuk mengganggu atau mengacaukan komunikasi musuh. Itu juga mungkin berfungsi sebagai relay komunikasi di ketinggian tinggi, sebagai node data pusat yang mengirimkan aliran intelijen waktu nyata ke pesawat lain seperti F-22, F-35, atau sistem generasi berikutnya lainnya. Kita belum banyak tahu tentang pesawat ini, namun yang sudah diketahui jelas menunjukkan pesawat ini akan membawa era baru dalam peperangan drone. Karena ini adalah salah satu dari sedikit drone yang diketahui cukup siluman untuk bertahan di wilayah udara yang diperebutkan atau wilayah musuh tanpa terdeteksi. Perpaduan unik antara kemampuan siluman, daya tahan, dan teknologi pengawasan canggih membuatnya menjadi kekuatan yang tangguh, mampu mengumpulkan intelijen di tempat-tempat yang terlalu berisiko untuk dijelajahi oleh pesawat berawak. Ini hanya salah satu senjata futuristik generasi baru yang kini digunakan militer Amerika Serikat. Pelajari banyak senjata lainnya di video penjelasan lengkap ini. Sebagai alternatif, tonton video ini untuk melihat secara mendalam bagaimana pasukan AS-REC berhasil menjalankan misi penyelamatan penjaga di Iran, menyelamatkan seorang perwira yang terluka yang sedang diburu oleh pasukan musuh. Dan terakhir, pastikan untuk berlangganan The Military Show untuk mendapatkan lebih banyak video seperti ini.